Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bajar Prasetyo dari TJKT SMK Negeri Jatiluhur. Di video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang IP address dan kita juga akan belajar subnetting. IP address itu ada dua versi. Ada IP versi 4 dan ada juga IP versi 6. Pada video kali ini kita akan membahas IP versi 4. Untuk IP versi 6 mungkin lain kali. IP versi 4 ini berjumlah 32 bit. Dan IP versi 4 itu memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x.x. Nah, setiap x ini isinya adalah angka, yaitu 0 sampai 255. Tidak ada min 1, min 2, atau lebih dari 255. Nah, di sini ada contoh IP, yaitu 192.168.1.1. Nah, sebenarnya kalian bebas tidak selalu 192.168.1.1. Nah, di sini kita akan menggunakan IP ini. Nah, IP yang benar itu memakai /24. Apa itu /24? Nah, itu namanya adalah prefix atau total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita akan belajar subnetting. Dalam subnetting, kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, untuk total IP ini ada dua rumus. Ada rumus yang susah dan ada rumus yang mudah. Untuk rumus yang mudah itu menggunakan biner. Angkanya adalah 01, 01, 01. Nah, untuk cara yang mudah itu menggunakan rumus yang ini. 32 dikurangi prefix. 32 ini dapat dari sini. Nah, 32 dikurangi prefixnya adalah 4, hasilnya adalah 8, selanjutnya 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 ini sudah paten. Apapun hasilnya pasti 2 pangkat. Nah, 2 pangkat 8 itu 256. Dan 256 itu dari 0 sampai 255 ini. Jadi total IP itu ada 256 pada /24. Nah, untuk subnet max rumusnya seperti ini. 256 dikurangi ini 256, hasilnya adalah 0. Dan untuk penulisannya seperti ini. 255.255.255.0. Untuk IP network itu adalah IP awal. IP awalnya adalah 0. Dan IP broadcast itu IP terakhir, yaitu 255. Dan IP range itu sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Sesudah IP network itu 1 dan sebelum IP broadcast itu 254. Nah, di sini ada contoh IP lagi. Mari kita bahas sama-sama. IP-nya adalah 172.168.5.1 dengan /26. Kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari total IP kita menggunakan rumus 32 dikurangi prefix, yaitu 32 kurangi 26 hasilnya adalah 6, dan 2 pangkat 6 hasilnya 64. Jadi total IP pada /26 ini adalah 64. Untuk subnet maxnya sama juga, 255 dikurangi 64 hasilnya 192. Untuk penulisannya 255.255.1
255.255.192. Ada IP network yaitu IP awal 0, dan IP broadcast IP terakhir yaitu 263. Nah, perlu diingat IP network ini hasilnya pasti genap, dan IP broadcast itu pasti ganjil. Nah, perlu diingat juga kedua ini tidak dapat dipakai. Yang dapat dipakai itu IP range. Nah, IP range-nya di sini 1 sampai 62. Selanjutnya ada satu contoh IP lagi, kalian bisa kerjakan dan pause dulu videonya. Dan sudah kalian kerjakan, mari kita bahas sama-sama. Untuk total IP sama seperti tadi, 32 dikurangi prefix yaitu 32 kurangi 7 hasilnya 5, 2 pangkat 5 itu 32. Nah, untuk subnet max-nya 255 kurangi 32 hasilnya 24. Untuk penerusannya 255.255.254. Nah, IP networknya itu 0 dan IP broadcastnya itu 31. Nah, bisa dilihat slash 27 itu hanya 0 sampai 31, sedangkan di contoh IP-nya itu adalah 50. Nah, di sini ada yang namanya block subnet. Block subnet itu lanjutannya. Nah, untuk IP networknya, untuk block subnet yang kedua itu 32, dan IP broadcastnya itu 32 tambah 32 sama dengan 64. 64 kurangi 1 itu 63. Nah, 50 ini sudah masuk dalam block subnet yang kedua. Nah, di sini IP range-nya 33 sampai 62. Nah, perlu diingat jika IP berbeda blok subnet itu tidak dapat berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas IP publik dan IP private. Nah, untuk IP publik itu dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Contohnya facebook.com ini dengan IP misalnya 10.10.10.10. Nah, IP ini dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja, misalnya di sekolah, di kantor, atau di rumah. Nah, berbeda dengan IP private ini tidak dapat diakses oleh siapa saja atau hanya dapat diakses oleh itu saja. Contohnya ini 192.168.1.1. Nah, IP ini hanya dapat diakses oleh satu device saja. Selanjutnya kita akan membahas konsep switch dan router. Switch itu untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya di sini ada PC1 dengan IP 192.168.1.1, dan ada switch, ada PC2 dengan IP 192.168.1.1.2, dan PC3 itu dengan IP 192.168.1.3. Nah, PC1, PC2, dan PC3 ini dalam satu blok subnet yang sama. Ini dapat berkomunikasi dengan PC2, PC3, dan PC3 juga sama dapat berkomunikasi dengan PC1 dan PC2. Nah, untuk router itu untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, di sini ada contohnya, ada sama seperti tadi PC1, PC2, dan PC3, dan hanya di sini ada
isi 4 yang berbeda blok subnet dengan IP 192.168.1.50. Nah, 50 ini sama seperti tadi, berbeda blok subnet. Nah, jika ingin berkomunikasi dengan PC1, PC2, dan PC3, itu harus menggunakan router. Nah, perangkat-perangkat ini terhubung menggunakan kabel. Kabelnya itu UTP atau XTP. Nah, selanjutnya kita akan praktek switch dan router di dalam Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan praktek switch dan router. Nah, pertama-tama kita tambahkan PC-nya, pergi ke end device, lalu klik PC, tambahkan buat dulu saja, lalu tambahkan switch, pergi ke network device, yang ini switch, saya akan pakai ini test switch. Untuk kabelnya saya akan pakai yang ini. Konfigurasinya, klik PC-nya, lalu pergi ke desktop, ke IP configuration, lalu isi dengan IP-nya. Misalnya yang tadi 10 10.10.1. Untuk subnet marknya 255.255.224. Nah, lanjut ke PC2 sama seperti tadi 10.10.10.2. Sudah, kita tes satu-satu. Untuk mengetesnya, klik ini yang gambar pesan, lalu klik pada PC1 dan PC2. Di sini bisa dilihat sukses. Lalu klik PC2 ke PC1, itu juga sukses. Nah, selanjutnya kita akan membuat jaringan lagi dengan blok subnet yang berbeda. Tambahkan dua saja, tambahkan switch, kita hubungkan. Kita akan pakai 3 saja. Di sini kita akan konfigurasi seperti tadi dengan blok subnet yang berbeda. Blok di sini sama seperti tadi. Isi
Ya sudah, kita tes satu-satu. Itu sukses. Kita hapus dulu. Sukses. Ini sukses. Nah, di sini kita bisa lihat sukses semua. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan router. Untuk routernya pakai yang ini, pakai router. Nah, sebelum itu kita coba ke option, ke sini, lalu aktifkan yang ini, always show ports labels in logical workspace. Untuk mengetahui port yang dari switch itu terhubung ke apa pada routernya. Nah, di sini blok subnet pertama itu terhubung pada ini, ke routernya pada FA0. Nah, di sini kita akan konfigurasi lagi, klik routernya, pergi ke config. Nah, untuk blok subnet pertama itu pada flash Ethernet 0. Kita on kan, lalu isi ini, klik 4 3. Kita akan salin agar mudah, lalu tambahkan pada isi 1 gateway-nya itu dengan IP router. Isi 2 juga sama. Selanjutnya kita akan konfigurasi blok subnet yang kedua pada flash Ethernet 1 kosong. Kita isi di sini, kita select saja dan kita isi gateway-nya. Ya, password sudah. Ya sudah, kita akan tes gateway. Kita hapus dulu. Di sini ini sukses, sini sukses, ini itu sukses. Saya coba untuk subnet pertama, sukses juga. Nah, kita akan coba komunikasi isi 1 dengan isi 3, isi 4, isi 5.
Kita coba lagi. Nah, itu successful. Jadi harus 2 kali. Lalu dan pilot, coba lagi, successful. Isi 5. Coba lagi, terus sukses. Nah, selanjutnya PC 2 dan PC 3 terus sukses. Demikian dengan PC 4 sukses, dan PC 2 dengan PC 5 sukses. Nah, ini sudah berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.